Sorotan lain di Kompas Malam, Saudara Presiden Joko Widodo mengurangi jumlah undangan tamu kenegaraan untuk menghadiri HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara dari 8.000 menjadi 1.300 tamu. Presiden Joko Widodo mengungkapkan awalnya ingin mengundang 8.000 tamu untuk menghadiri upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN. Namun dirinya menyadari bahwa akomodasi tidak mencukupi. Selain itu, penyediaan konsumsi untuk 8.000 tamu juga masih sulit, sehingga Presiden Joko Widodo memangkas jumlah tamu undangan HUT Republik Indonesia di IKN menjadi 1.300 orang. Awal-awal yang diundang itu 8.000. Dihitung-hitung ternyata hotelnya nggak cukup. Akomodasi tidak cukup. Konsumsi juga sangat sulit, karena memang ekosistemnya belum terbangun di sini. Dipotong lagi dari 8.000 menjadi 4.000. Dihitung-hitung lagi di lapangan, hotelnya ternyata enggak cukup juga. Akomodasi enggak cukup. Untuk konsumsi juga masih sulit. Akhirnya dari 4.000 dipotong jadi 2.000. 2.000 pun masih tidak cukup. Akhirnya keputusan terakhir kemarin menjadi 1.300. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menghadiri upacara HUT RI ke-79 di IKN, Saudara. Karena SBY telah memiliki kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu menghadiri upacara HUT Republik Indonesia di kampung halamannya di Pacitan. Hal tersebut, Saudara, disampaikan AHY usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara pada Selasa siang. Mas AHY, Pak SBY nanti akan datang nggak, Pak? Mas ke 17-an di IKN nanti datang nggak? Beliau sudah ada kegiatan yang direncanakan jauh-jauh hari juga di upacaranya di Pacitan begitu, di kampung halaman. Tapi udah ada undangan, Mas? Oke, yuk. Untuk Makasih ya. Makasih. Saudara, Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Joko Widodo menyebutnya sebagai momen istimewa karena sidang kabinet perdana diadakan di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo memimpin langsung sidang kabinet paripurna perdana di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara pada Senin pagi, Saudara. Hadir dalam sidang Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Kapolri, Panglima TNI, serta sejumlah kepala lembaga. Presiden mengucapkan syukur karena untuk pertama kalinya pemerintah dapat menggelar sidang kabinet paripurna di IKN. Presiden menekankan tidak semua negara memiliki kesempatan dan kemampuan untuk membangun ibu kotanya dari nol. Dalam sidang perdananya, Saudara, Presiden juga kembali memaparkan konsep dan manfaat pembangunan IKN. Yang hormati Bapak Wakil Presiden, yang saya hormati Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, kita melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara. IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua negara dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertekad untuk melanjutkan pembangunan IKN. Prabowo berharap dirinya mampu menyelesaikan pembangunan IKN meski akan memakan waktu dan melewati proses yang panjang. Prabowo pun optimistis 5 tahun mendatang fungsi Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ini dapat berjalan. Prabowo juga menegaskan jika dirinya akan berkantor di Ibu Kota Negara. Untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan, ya. Pak Jokowi saya kira
sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha. Saya akan itu. Ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan proyek IKN Nusantara akan berlanjut di bawah kepemimpinannya. Terlebih, ia adalah salah satu investor di calon ibu kota baru itu. Prabowo Subianto pun optimistis, dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, fungsi ibu kota Nusantara sudah dapat berjalan. Prabowo menyebut akan berkantor di IKN setelah resmi menjabat sebagai presiden. Saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat, kita optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tentunya banyak yang masih kita harus kerjakan. Artinya setelah dilantik Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak ya? Namanya, kalau ibu kota ya, presiden ada di ibu kota. Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut sudah lebih dari 56 triliun rupiah uang investor yang masuk. 4 investor asing juga sudah mulai masuk, seperti investor asal Jepang dan Korea yang akan berkonsentrasi pada investasi di bidang properti dan fasilitas umum. Sudah ada 50 triliun lebih yang masuk pada tahap pertama dan di klaster pertama, dan kemudian di klaster kedua investasi dari FDI kita udah mulai masuk, asing udah mulai masuk. Jadi ada sekitar 4 perusahaan yang akan masuk ya. Oh, coba nanti saya cek. Nama-namanya udah, tapi yang saya lihat tadi itu Jepang, Korea masuk. Untuk urusan pembangunan properti dulu ya. Di sini kan kita fokusnya di sini di properti, kemudian fasilitas-fasilitas umum. Hingga saat ini perkembangan investasi pembangunan IKN yang mencapai 56,2 triliun rupiah yang berasal dari luar APBN. Ada 55 proyek yang sudah groundbreaking, di antaranya 6 proyek pendidikan, 3 kesehatan, 10 proyek retail dan logistik, dan 14 kantor dan perbankan. Tim Liputan, Kompas TV.